Sebelum wafatnya ibu saya 5 tahun yang lalu, saya memang dari dulu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Engkau berkenan, izinkan kedua orang tua saya jika meninggal atau wafat, biarlah beliau wafat di tangan saya. 24 tahun yang lalu, Allah yarham abah saya wafat selepas beliau melaksanakan sholat duha. Selepas sholat duha beliau berbaring dan panggil saya, Zain sini. Iya abah. Dan saya tidak tahu dan tidak pernah menyangka kalau itu adalah panggilan beliau yang terakhir. Karena selepas itu beliau minta dibaringkan padahal dalam keadaan sehat. Beliau bilang, luruskan badan abah. Saya tanya, apakah abah sakit? Enggak. Abah cuma mau istirahat. Baik abah, kalau memang abah sakit atau capek, istirahatlah. Ternyata itu bukan istirahat biasa. Beliau pegang tangan saya dan itu adalah pegangan tangan beliau yang terakhir untuk saya. Dengan perlahan-lahan beliau memegang kepala saya dan berbisik, "Nak, abah mau berangkat." Dan bagi saya itu pukulan yang sangat luar biasa. Saya didampingi Umi. Umi nggak bisa berkata apa-apa. Abah saya hanya berpesan, "Nak, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa pentingnya salat. Nabi pernah berkata, ummati, ummati, ummati as-salat. Umatku, umatku, umatku salat." Dan itu adalah di detik-detik terakhir kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untukmu anakku, yang abah membimbing dan mendidikmu dari kecil, jangan lupakan Allah Tuhanmu. Jangan lalaikan salatmu. Jangan lalaikan kewajibanmu kepada Allah Tuhan. Selang beberapa puluh tahun berikutnya, Umi saya wafat selepas sholat asar. Beliau memanggil saya selepas saya sholat asar, "Zain." Saya dipanggil oleh Umi dan saudara-saudara saya panggil saya Zain. Umi memanggil. Saya datang hampiri beliau, "Umi, ada apa Umi? Apakah sakit Umi semakin berat?" "Umi, saya cuma sakit demam selama 3 hari." Umi saya bilang, "Nak, abahmu dulu pernah berpesan agar engkau tidak meninggalkan sholat. Umi hanya meminta satu kepadamu sebelum Umi berangkat. Hanya satu permintaanku kepadamu. Janganlah dirimu menyakiti hati siapapun, walaupun hanya dengan sekedar ucapanmu." Betapa malunya saya kepada Allah ketika di detik-detik terakhir kehidupan Umi saya yang melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan saya setiap waktu, setiap saat. Dan pesan terakhirnya adalah pesan yang begitu berat untuk saya laksanakan, walaupun itu kedengarannya mudah. Ternyata begitu gampang kita menyakiti manusia yang lain. Begitu sulit kita menjaga diri. Begitu rumit kita menjaga ucapan. Hingga dengan begitu gampangnya kita mengucapkan sesuatu yang menimbulkan rasa sakit dan rasa ketersinggungan di orang lain. Maka di saat yang berbahagia ini, terutama kepada Pak Kades, dari tadi saya sudah gojloan ini, pada Pak Camat, semata-mata itu hanya gurauan. Jangan diambil hati. Saya hanya khawatir nanti di yaumil qiyamah saya dipanggil oleh Allah, "Ya Zain Muhsin bin Zubair bin Ishaq bin Ramli, dulu pada tanggal sekian, menit sekian, detik sekian, kamu pernah menyakiti hati tetanggamu dengan ucapanmu. Apa maksudmu? Apa niatmu? Apakah kau tidak berpikir aku sedang menatapmu?" Betapa malunya saya kepada Allah